Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini teman saya Ibu Nastiti Sari dari SD Negeri Tegalrejo akan berperan sebagai observer. Saya sendiri Muriani dari SD Negeri Sambungrejo akan berperan sebagai coach. Dan teman saya Bapak Solihin dari SD Mangli akan berperan sebagai seorang coach. Baik, marilah kita saksikan kegiatan coaching kami. Selamat siang Pak Solihin. Selamat siang Bu Nastiti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nastiti. Ya, saya dengar-dengar Pak Solihin akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini dengan Bu Muriani ya? Iya Bu Ya. Nastiti. Iya, di sini saya sebagai observer yang mengamati Bapak apakah nanti di kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu apakah dalam kegiatan coachingnya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci ataukah belum. Lalu saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Seperti itu ya Pak Solihin. Lalu kemudian jangan lupa Pak, nanti ketika coaching disesuaikan dengan prinsip coaching 3 itu ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak. Iya, siap. Oke, kemudian saya juga akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Pak Solihin ya. Pertanyaan yang pertama itu kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan yaitu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, ada 3 ya Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Solihin, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Lalu yang kedua itu diantara yang tadi ketiganya Pak Solihin sudah sampaikan, kira-kira mana yang akan lebih spesifik untuk Bapak kembangkan pada kegiatan hari ini? Yang akan saya titik beratkan untuk kegiatan coaching hari ini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena itu masih istilahnya itu masih kurang, perlu didengar lagi. Jadi nanti yang itu. Oh ya, berarti Bapak Solihin hari ini akan melakukan praktik coaching yang lebih spesifik, kompetensinya adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kemudian kira-kira Bapak Solihin akan mengatakan bahwa coaching hari ini itu bisa berhasil, itu indikatornya apa Pak? Ya nanti coaching itu dapat menemukan atau mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya itu. Ya, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik sehingga nanti coaching biar menemukan sendiri solusinya. Berarti nanti Bapak Solihin itu akan dikatakan berhasil ketika coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya Pak, dengan berbagai pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan romantik dari Pak Solihin. Seperti itu ya? Iya betul. Ya. Terima kasih Pak Solihin sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching hari ini sebaik-baiknya. Setelah proses selesai nanti kita mengobrol kembali ya Pak. Siap. Semoga berhasil. Terima kasih Bu Nastiti. Selamat siang Bu Muriani. Ya, selamat siang Pak Solihin. Kok kelihatannya gelisah, agak melamun-lamun, itu ada masalah ya? Iya ini Pak, saya tuh kok ada sedikit masalah yang saya rasakan. Terlihat ya Pak dari sikap saya. Iya ya, terlihat Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya itu kok akhir-akhir ini mengamati kalau murid saya itu mulai kurang bersemangat Pak dalam belajar, terlebih dalam pelajaran IPA. Saya tuh jadi bingung ya, kenapa gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan dari pembicaraan kita hari ini bisa membantu Bu Muriani ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Nanti sekiranya Bapak bisa
membantu saya dalam diskusi ini sehingga bisa tercerahkan apa yang menjadi unek-unek saya, Pak. Iya. Jadi dari nanti pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin diharapkan dari kalian? Ya, harapan saya nanti setelah kita berdiskusi, saya itu bisa mendapatkan titik temu ya dari masalah yang saya hadapi ini. Anak-anak jadi lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran saya, dan mereka juga bisa dengan mudah menangkap materi yang saya berikan, Pak. Kira-kira menurut Bu Muryani, apa ya yang menyebabkan anak-anak itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya amati ya, anak-anak itu kok terlihat bosan ketika saya menyampaikan materi ya. Saya hanya dengan berceramah, kemudian paling sesekali berdiskusi gitu ya. Kok kayaknya anak dalam menerima materi saya pun kurang begitu cepat, dan mereka tidak begitu paham ketika di akhir saya tanyakan tentang materi yang saya berikan, Pak. Kalau diukur dari skala ya, sudah 1 sampai 10, kira-kira Bu Muryani itu pada sekarang ini pada posisi yang keberapa ya? Kalau saya lihat itu kalau saat ini ya kira-kira di posisi 5, Pak. Iya. Jadi saya prihatin sekali itu, Pak. Nanti gimana supaya saya itu bisa meningkatkan lagi, seperti bisa naik lah, katakanlah menjadi 7 atau menjadi 8 gitu, Pak. Oh iya. Jadi nanti dianggap berhasil itu kalau sudah paling tidak di angka skala 7 atau 8 ya Bu Muryani ya? Iya, saya memiliki target 8 saja itu saya rasa sudah bagus ya. Karena kalau ingin mendapatkan 100% kayaknya juga berat, terkait mungkin dengan persiapan ataupun dengan berbagai kendala yang mungkin nanti saya temui di ketika pelaksanaan, Pak. Kira-kira itu waktu pembelajaran selain IPA ya, itu pernah tidak anak-anak itu ketika diajar Bu Muryani itu bersemangat sekali? Ada tidak? Ya, kalau di pelajaran lain itu ya tidak semua, Pak. Jadi Ya. tidak di semua mata pelajaran itu anak-anak tidak bersemangat. Nah, terlebih di pelajaran matematika misalnya ya. Matematika itu karena anak-anak saya ajak praktek langsung gitu kan, untuk mengerjakan dengan cara menemukan jawabannya itu dengan beberapa cara yang menarik, Pak, dari situ. Jadi seolah saya tidak langsung ke rumus, tetapi saya berikan beberapa gambaran-gambaran dulu sehingga anak itu bisa menemukan dengan cara mereka, Pak. Nah, di yang pelajaran lain itu ada juga dari situ saya sesekali itu memberikan dengan media, dengan menggunakan media, Pak, seperti video gitu kan. Cuman terkadang kan waktunya itu saya kok belum sempat untuk mencarikan gitu, Pak, seperti itu. Nah itu ternyata Bu Muryani ternyata pernah melaksanakan pembelajaran yang bisa menyenangkan anak-anak. Kira-kira apa yang ingin dilakukan Bu Muryani agar anak-anak itu bersemangat lagi dalam pembelajaran IPA ya? Oh iya, ya kalau semisal dari saya tengok dari pembelajaran yang lain, mungkin saya bisa ambil ini ya dengan menggunakan media video ataupun yang saya akan mencoba membuat media dengan Canva gitu kan. Sepertinya di situ banyak fitur-fitur yang menarik ya. Siapa tahu nanti dari situ bisa membuat anak-anak itu bersemangat kembali. Terlebih untuk IPA itu kan sepertinya butuh anak-anak itu butuh tahu secara langsung seperti kejadian-kejadiannya gitu ya. Misalnya dalam praktek perubahan wujud benda kan seperti itu, kalau melihat secara langsung kan berarti anak ada gambaran gitu ya. Kalau enggak, saya akan mencoba saya ajak praktek secara langsung menggunakan benda-benda yang bisa mewakili terkait dengan perubahan wujud benda, Pak. Misal menggunakan lilin. Nah,
nanti dari benda padat ke benda cair dan lain-lainnya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Ibu, jadi bisa menggunakan berbagai macam media ya, membuat anak-anak itu bisa senang, bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran IPA. Tapi bagus sekali. Kemudian itu akan dilaksanakan kapan? Ya kalau saya pinginnya segera Pak, segera akan saya laksanakan. Mengingat ini juga sudah mau akhir semester, tes akhir semester ya, jadi supaya nanti anak-anak bisa lebih mudah memahaminya dan ketika nanti tes anak-anak sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, dalam membuat berbagai media pembelajaran itu kan kemungkinan kan Bu Mulyani kan butuh bantuan ya, seseorang yang bisa membantu. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Mulyani? Oh iya, di sini nanti saya akan mencoba mengajak rekan sejawat saya, guru lain yang sudah pinter IT, sudah menguasai Canva. Nah, di situ saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau. Saya ingin belajar lebih banyak bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif, Pak. Ya, bagus itu Bu. Jadi bagus sekali Bu Mulyani tadi sudah akan menggunakan Canva, kemudian pembelajaran yang lain, kemudian bisa kerjasama atau kolaborasi dengan teman sejawat, itu bagus sekali Bu. Nah, biar saya tahu ya progres ya yang akan Bu Mulyani laksanakan itu, kira-kira itu kita akan ketemu lagi atau itu berapa hari lagi Bu ya, biar saya tahu progresnya yang Bu Mulyani lakukan itu bisa saya tahu. Bagaimana kalau seminggu lagi Pak? Oh ya. Nanti biar dalam kegiatan seminggu itu saya coba terapkan, terus kan setidaknya dari situ saya sudah bisa menilai hasilnya, melihat hasilnya apakah ada perkembangan apa tidak gitu Pak. Nanti seminggu lagi kita bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk berdiskusi lagi Pak. Ya, jadi seminggu lagi kita bertemu lagi ya Bu, membahas ini bagaimana hasil dari yang dilakukan Bu Mulyani. Ini waktunya sudah agak siang, mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Kayaknya sudah cukup ya, setidaknya saya sudah mendapat gambaran agak ayem gitu ya, jadi saya nanti bisa menerapkan tadi yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar saya dalam masalah yang saya hadapi ini Pak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, keluh kesah saya Pak. Ya, sebelum saya akhiri ya, terakhir ya, bagaimana ya perasaan Bu Mulyani setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ya, saya sedikit senang. Saya senang ya, saya senang sekali karena saya jadi lega bisa mendapatkan jalan keluar Pak. Tadi sudah Bapak bantu untuk mencari solusinya, kemudian mengarahkan saya untuk bisa menemukan jalan keluarnya. Ya, tetap semangat ya Bu Mulyani, semoga kedepannya semakin bagus dan kita bisa bertemu. Mungkin cukup sekian ya Bu Mulyani. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk aktivitas pembelajaran. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Solihin hasilnya hari ini? Apakah berjalan dengan lancar proses coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Siti, kegiatan coaching hari ini dapat berlangsung dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi hari ini kegiatan coachingnya sudah berjalan sesuai dengan harapannya. Kemudian di proses ini kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya untuk Pak Solihin untuk refleksi bersama seperti itu ya. Yang pertama adalah kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching dan bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi sudah disebutkan di awal ya Pak. Apakah sudah berhasil atau belum seperti itu Pak? Dalam kegiatan coaching hari ini, coaching sudah bisa mengenali apa permasalahannya, kemudian saya merasa sudah berhasil karena saya sudah melakukan coaching. saya merasa sudah berhasil dalam melaksanakan coaching karena sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita tadi.
Kemudian ya, jadi saya sudah merasa berhasil Bu dalam melaksanakan coaching hari ini karena saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur cerita tadi, kemudian juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti Bapak Solihin sudah merasa berhasil ya Pak untuk kegiatan coaching hari ini dengan cara sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu pertanyaan yang kedua ya Pak, apa yang membuat Bapak merasa sudah berhasil menilai demikian? Saya sudah berhasil, indikatornya itu apa? Oh iya, jadi indikator keberhasilan tadi ketika coaching yaitu bahwa coach itu telah mengenali permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian bisa menemukan jawabannya sendiri itu. Jadi sudah bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahan. Berarti Bapak Solihin beranggapan sudah berhasil karena coach sudah dapat mengenali permasalahannya dan dapat menemukan solusinya secara mandiri gitu Pak. Iya. Ini pertanyaan yang berbobot yang telah Bapak Solihin ajukan kepada coach seperti itu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya sedikit Pak? Iya, Bapak Solihin? silakan. Ya. Ada beberapa catatan yang sudah saya amati di sini ketika Pak Solihin coaching tadi dengan Bu Muryani. Di antaranya adalah yang pertama Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kegiatan coaching hari ini kita mau apa seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab coaching agar dapat melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar dan mengamati proses yang dilakukan antara coach dan coaching, yaitu artinya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Lalu ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh iya. Sebelum kita mengakhiri proses observasi hari ini ya. Iya. Kedepannya kira-kira Pak Solihin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Ya. Jadi untuk coaching yang akan datang itu sebenarnya ada dua ya yang masih belum dikembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian juga sebagai pendengar yang aktif. Tapi saya ingin yang titik beratnya yaitu sebagai pendengar yang aktif. Berarti yang ingin Pak Solihin kembangkan setelah coaching hari ini adalah mendengarkan, kompetensi mendengarkan. Yeah. Seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali Pak Solihin sehari ini sudah dapat melaksanakan coaching ya Pak secara langsung dan alhamdulillah sudah dikatakan berhasil. Seperti itu ya Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi coaching Bapak. Silakan jika ada kegiatan yang lain yang akan dilaksanakan, saya